Timnas Jerman membuat kejutan besar setelah kalah 2-1 di pertandingan pertama fase grup Piala Dunia atas Timnas Jepang. Tak hanya itu, Timnas Jerman juga disorot karena aksi kontroversi dengan melakukan pose tutup mulut sebagai bentuk protes mereka terhadap kebebasan hak asasi manusia. Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser memperkuat pesan tersebut dengan mengenakan ban lengan bertuliskan One Love untuk mempromosikan toleransi, keberagaman, dan hak LGBT. Jerman adalah salah satu dari 7 tim termasuk Wales dan Inggris yang berencana mengenakan ban Kapten One Love sebagai protes terhadap undang-undang anti-LGBT di Qatar. Namun, FIFA melarang ban kapten itu digunakan dengan memperingatkan setiap negara yang memakainya akan menghadapi sanksi jika nekat menggunakannya. Perlu diketahui, ini bukan kali pertama sebuah timnas melakukan protes di Piala Dunia. Mengutip dari Sport Bible, ada beberapa aksi protes lain di Piala Dunia sejak kali pertama diselenggarakan pada tahun 1930. Dan berikut adalah 5 aksi protes paling menghebohkan dalam sejarah Piala Dunia. Boikot Uruguay, Piala Dunia 1934. Tuan rumah Piala Dunia edisi pertama Uruguay memboikot Piala Dunia kedua 1934 yang diadakan di negara Italia. Hal itu lantaran Uruguay masih kecewa dengan minimnya tim-tim Eropa yang tampil di Piala Dunia edisi pertama yang digelar di negara mereka. Tercatat, negara Eropa yang tampil di Piala Dunia 1930 hanyalah Prancis, Yugoslavia, Rumania, dan Belgia. Sebagai bentuk protes, Uruguay menolak mengikuti Piala Dunia pada edisi selanjutnya yang digelar di Eropa. Ini menjadi satu-satunya kasus saat pemenang Piala Dunia tidak tampil di turnamen berikutnya, bukan karena gagal lolos kualifikasi, melainkan karena faktor non-teknis. Boikot Afrika, Piala Dunia 1966. Aksi boikot yang tak kalah menghebohkan pernah terjadi di Piala Dunia edisi tahun 1966 di Inggris. Saat itu, negara-negara Afrika anggota CAF menolak bermain di Piala Dunia 1966 karena kebijakan yang merugikan mereka. Dalam aturan FIFA saat itu menyebutkan bahwa 3 pemenang putaran kedua dari kualifikasi zona Afrika harus memasuki playoff melawan pemenang Asia. Hal itu membuat Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF merasa marah karena negara anggota mereka yang telah mendapatkan jatah lolos justru tidak dianggap layak tampil di Piala Dunia. Akibatnya, sebanyak 31 negara anggota CAF memutuskan menolak melanjutkan proses kualifikasi dan boikot baru berakhir pada Piala Dunia 1970. Saat itu, CAF mendapatkan 1 tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia. Kontroversi Saltio, Piala Dunia 1986. Kontroversi cukup besar pernah terjadi di Piala Dunia 1986 di Meksiko yang menyeret timnas Portugal. Para pemain Portugal marah karena adanya masalah minor di Piala Dunia yang digelar saat itu. Bermarkas di salah satu kota bernama Saltillo, beberapa skandal internal terjadi dalam skuad Seleção das Quinas. Mulai dari fasilitas tempat latihan yang buruk, para pemain juga tidak mendapatkan bayaran yang layak oleh para pemegang iklan. Akibat rangkaian masalah internal tersebut, Portugal tersingkir dari fase penyisian grup dengan berada di dasar klasemen grup F. Sementara sepak bola Portugal membutuhkan waktu setidaknya 1 dekade untuk pulih dari skandal tersebut. Protes anti Putin, Piala Dunia 2018. Berlanjut ke Piala Dunia 2018 yang berlangsung di Rusia, ajang 4 tahunan itu menjadi media protes Pussy Riot, sebuah grup punk rock asal Moskow. Mereka menyuarakan terkait pelanggaran hak asasi manusia. Aksi protes terhadap Presiden Vladimir Putin itu mereka lakukan saat duel final Prancis melawan Kroasia dengan tujuan menyerukan pembatasan kekuasaan kepolisian dan reformasi lainnya di Rusia. Aksi itu dilakukan oleh beberapa orang yang masuk ke lapangan dan membentangkan poster. Alhasil, aksi protes tersebut membuat keempat orang yang terlibat menerima hukuman penjara dengan waktu kurungan singkat. Skandal Prancis, Piala Dunia 2010. Kontroversi yang tak kalah menghebohkan berikutnya adalah konflik internal yang pernah melibatkan antara pemain dan pelatih timnas Prancis. Dikabarkan, masalah di dalam internal tim ayam jantan sudah tercium sejak Piala Dunia 2006. Namun, masalah baru meledak di Piala Dunia edisi 2010 Afrika Selatan. Pemain yang sudah tak sejalan dengan sang pelatih Raymond Domenech sampai-sampai memboikot sesi latihan tim. Bahkan, penyerang Nicolas Anelka memilih meninggalkan tim di tengah turnamen dan beberapa pemain menerima
menerima sanksi dari Federasi Sepak Bola Prancis. Sementara itu, kapten Prancis kala itu, Patrice Evra, dicap sebagai pengkhianat di jajaran pemain Prancis karena diduga membocorkan cerita yang seharusnya rahasia kepada media. Akibat konflik tersebut, Prancis hancur lebur di Piala Dunia 2010.